Shalom, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak kelas 10 MIPA dan IPS yang Bapak kasih. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran seni budaya, seni musik. Nah, anak-anak Bapak yang baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih seputar musik tradisi Nusantara. Hari ini materinya adalah sejarah dan perkembangan musik tradisional. Nah, anak-anak Bapak yang baik, musik tradisional itu perkembangannya mengalami tahapan-tahapan sejarah. Jadi ada beberapa tahap sejarah perkembangan musik tradisional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah masa praaksara. Nah, bagaimana musik di masa ini? Nah, di sini masyarakat kita punya kepercayaan terhadap animisme atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, masa ini berlangsung sejak abad sebelum Masehi sampai awal Masehi. Di sini masyarakat menggunakan kayu-kayuan atau bambu sebagai media komunikasi pada roh nenek moyangnya. Jadi pukulan kayu-kayuan atau bambu-bambu itulah yang menjadi cikal bakal atau inspirasi musik. Bunyi-bunyian kayu atau bambu itu diolah hingga menjadi komposisi musik yang sangat primitif pada masa itu. Nah, begitulah dulu musik pada masa praaksara ini. Hanya sebatas bunyi-bunyian yang berasal dari kayu-kayuan atau bambu-bambu. Ya kan? Dan itulah menjadi cikal bakal musik. Akhirnya kita kenalkan musik angklung. Nah, itu masih dari kayu atau bambu ya. Nah, yang kedua itu tahap kedua itu masa pengaruh Hindu. Nah, di sini kebudayaan Hindu berasal dari India pada awal Masehi sampai akhir abad ke-15. Masyarakat kita yang agraris, yang bercocok tanam, sangat mudah mempercayai mitos dewa-dewi sebagai penjaga keseimbangan alam. Masyarakat kita setiap mendapat keberuntungan seperti syukur panen contohnya, mereka melakukan upacara syukur. Nah, di dalam upacara ini mereka memakai musik untuk menyampaikan rasa terima kasih terhadap dewa-dewi yang mereka percayai, seperti Dewi Sri, Dewi pemberi kesuburan tanah. Bisa kita bayangkan kan bagaimana musik primitif untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Dewi. Ya, tentulah dengan musik yang sangat primitif, hanya memakai kayu-kayuan mungkin atau kulit-kulit hewan dijadikan gendang-gendangan begitu. Jangan dibayangkan seperti musik sekarang ya. Itulah dia. Yang ketiga, masa pengaruh Islam. Bagaimana perkembangan musik tradisi pada masa ini? Nah, jelaslah kan perkembangan agama Islam lah di sini. Ya, perkembangan agama Islam khususnya di Pulau Jawa itu terjadi sekitar abad ke-13 sampai ke-18. Nah, fungsi musik pun berubah, bukan hanya menjadi sarana upacara kepada dewa-dewi saja, tetapi fungsi musik pun sudah berubah menjadi sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Musik disajikan dalam pertunjukan yang berisi petuah-petuah keagamaan, ya kan? Dan syair-syair lagunya pun diambil dari Quran dan kitab-kitab agama Islam. Nah, jadi sudah mengalami perkembangan di sini di masa pengaruh Islam ini. Musik tradisi sudah dipakai untuk
media sarana dakwah keagamaan, ya, demi mengembangkan agama Islam. Yang keempat itu masa pengaruh Cina, ya. Kita tahu salah satu ciri khas budaya Cina adalah barongsai. Itu jenis kesenian yang diekspresikan dalam bentuk ular naga. Nah, bentuk kesenian ini telah melebur pada salah satu pertunjukan musik angklung di Jawa Barat. Ya. Jadi pengaruhnya tampak pada kesenian angklung yang dipadu pada pertunjukan teatrikal cerita lahirnya Dewi Sri yang berhubungan dengan Dewa Anta yang berbentuk ular naga. Nah, lihat kepercayaan orang di masyarakat di Jawa dulu, kepercayaan terhadap Dewi Sri sudah dihubung-hubungkan dengan Dewa Anta yang berbentuk ular naga, yang jelas asalnya budaya dari Cina. Nah, perpaduan budaya lokal dan Cina terlihat juga dari pertunjukan alat musik yang digunakan, seperti penggunaan genta dan perunggu yang menjadi salah satu bukti adanya pengaruh budaya Cina. Nah, yang kelima, anakku, itu masa pengaruh Barat. Ya. Nah, di sini masa pengaruh Barat dimulai pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-20 yang diperkirakan terjadi ketika Indonesia mengalami revolusi fisik pada masa penjajahan. Hal ini dimulai pada masa pemerintahan Spanyol hingga penguasaan oleh bangsa Belanda. Di sini ada pengaruh musik Eropa pada musik tradisi Nusantara. Jadi tangga nada musik Barat, kalian tahu kan tangga nada musik Barat itu diatonik, ya. Mulai digunakan pada tangga nada musik Nusantara. Nah, tangga nada musik Nusantara kita itu pentatonik, ya. Nanti kelas 11 akan Bapak ajarkan apa itu diatonik dan apa itu pentatonik. Kalau mau cepat tahu, lihatlah di Google, ya, apa itu tangga nada pentatonik dan diatonik. Nah, di sini tangga nada musik Barat itu mulai digunakan pada tangga nada musik Nusantara, sehingga musik tradisi Nusantara menemukan warna baru yang lebih bervariasi. Jadi musik tradisi Nusantara itu berkembang, ada variasi baru karena ada unsur musik Eropa, musik Barat di dalam musik tradisi kita pada masa ini. Yang keenam itu masa kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak Bapak, pada masa ini lagu-lagu patriotik yang berlatar kebangsaan menjadi pengaruh bagi musik tradisi. Musik-musik tradisi seperti angklung contohnya dipakai untuk mengiringi lagu-lagu nasional yang memberi semangat bagi perjuangan bangsa. Musik angklung menjadi media pendidikan untuk mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah di masa ini. Jadi musik tradisi dipakai menjadi sarana perjuangan untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Yang ketujuh, masa globalisasi. Masa globalisasi. Di sini perkembangan musik pada masa globalisasi ditandai dengan masuknya berbagai jenis musik dari mancanegara. Mancanegara itu artinya dari luar negeri, ya, dari luar negara kita. Penggunaan musik tradisi pun menjadi lebih berkembang, bukan hanya sebatas upacara keagamaan. Pengaruh globalisasi turut juga menjadikan musik tradisional bertaraf internasional di ajang-ajang pertunjukan mancanegara. Format musik atau bentuk musik tradisi pun disesuaikan dengan selera pasar yang didominasi oleh musik-musik barat dengan memasukkan unsur-unsur musik barat ke dalam musik tradisional. Demikianlah anak Bapak yang bisa Bapak
paparkan materi kita untuk hari ini, ya itu materi sejarah dan perkembangan musik tradisi. Semoga apa yang Bapak paparkan ini kamu pelajari, kamu simak baik-baik. Sebagai tugas buat kamu, silahkan materi ini kamu ringkas sebaik-baiknya di buku catatanmu. Kemudian kamu kirimkanlah hasil ringkasanmu itu ke classroom kita. Bapak tunggu 1 minggu dari sekarang. Baik, terima kasih. Demikian juga perjumpaan kita. Salam sehat. Shalom.